warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Fadila dengan ujung NIM 63 dari program studi agroekoteknologi. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan pertanian yang saya ambil dari jurnal, yaitu dengan judul Masalah Prioritas dalam Usaha Tani Kangkung Organik di Kelompok Tani Nakaf Masebau Mata Timur, Kecamatan Taubenu, Kabupaten Kupang, yang ditulis oleh Pebronius Ricarno Talan, Charles Capiron, Sarjana Pertanian, dan Naitili Martin R. dan R. Velokila. Nah, pada jurnal ini penulis telah memberikan beberapa masalah yang dimiliki oleh petani kangkung atau kelompok tani. Baiklah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa solusi ataupun penyuluhan yang akan saya berikan pada kelompok tani ini. Rumusan keadaan. Petani kangkung ini memiliki masalah prioritas yang dihadapi oleh petani dalam mengelola sayur kangkung ini, yaitu pada pemberantasan hama dan penyakit, dengan nilai yang didapat oleh peneliti terlebih dahulu pada tingkat 4,66 dan tingkat kemampuan 5,69 dengan skor rata-rata 4,55 dan 3,69. Yang kemudian yaitu mereka memiliki pengetahuan terbatas tentang manfaat tanah organik dan cara meningkatkan kesuburan tanah untuk kangkung organik. Yang ketiga yaitu kurangnya akses pasar yang stabil dan kompetitif harga yang untuk kangkung organik, produk organik ini. Baiklah, pada pemecahan masalah. Masalah yang dihadapi petani dalam mengelola sayur kangkung ada pada pemberantasan hama dan penyakit dengan nilai yang didapat oleh peneliti terlebih pada tingkat 4, dan tingkat kemampuan 2,55 dengan skor rata-rata 4,55 dan 3,69. Nilai yang diperoleh oleh peneliti terdahulu memiliki tingkat penting yang tinggi sebesar 4,55. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti sebelumnya dianggap penting dalam mengatasi masalah tersebut, sedangkan tingkat kemampuan mencapai 2,56 yang memungkinkan menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang ini. Skor rata-rata untuk nilai adalah 4,58, sedangkan untuk tingkat kemampuan adalah 3,69. Hal ini menunjukkan secara umum nilai yang diperoleh dari penelitian terlebih dahulu daripada tingkat kemampuan dimiliki saat ini dalam mengatasi masalah hama dan penyakit pada pengelolaan sayur kangkung. Adapun caranya itu dengan menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati berasal dari bahan organik yang berfungsi sebagai obat tanaman dalam melindungi tanaman dari serangan hama akibat dari serangan hama, yaitu akibat dari aroma dan kandungan bahan alami yang tidak disukai oleh hama tanaman. Penggunaan pestisida nabati dilakukan dengan cara teratur. Contoh bahan organik yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati yaitu adalah ekstra neem, bawang putih, cabai, dan daun sirih. Adapun pada permasalahan yang berikutnya, pemecahan masalah yaitu tentang pengetahuan yang terbatas tentang manfaat tanah dan organik dengan cara meningkatkan kesuburan tanah untuk budidaya kangkung organik. Tanah organik adalah tanah yang memiliki campuran bahan dengan sisa-sisa pelapukan dari hewan. Nah, tanaman kangkung biasanya tumbuh subur di tanah yang kaya akan bahan organik dan memiliki tekstur kesuburan tanah yang penting dalam melakukan budidaya tanaman kangkung. Dan adapun cara peningkatan kesuburan yaitu dengan memberikan pupuk organik pada tanah. Jadi petani akan diberikan ilmu tentang betapa pentingnya tanah organik dan kesuburan tanah. Kemudian yaitu pada kurangnya akses pasar yang stabil dan harga yang kompetitif untuk produk kangkung organik. Hal ini dapat diatasi dengan pengembangan dan branding atau identitas produk ataupun cara menaikkan dengan cara pengenalan ke masyarakat melalui berbagai media pemasaran seperti media sosial. Kemudian sertifikasi organik petani. Petani itu harus membuktikan bahwa ia diakui produk tersebut adalah produk organik. Kemudian yaitu aktif mengikuti berbagai festival organik pertanian agar dan melakukan analisis pasar
dapat membantu petani menyesuaikan strategis pemasaran dan penetapan harga yang tetap atau kompetitif. Kemudian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan dengan menggunakan metode kelompok, metode pendekatan yang melibatkan anggota kelompok tani. Metode ini dipilih karena memiliki umpan balik yang lebih menguntungkan karena memungkinkan kurangnya salah pengertian antar petani dan penyuluhan. Maksudnya yaitu tidak adanya miskomunikasi antara petani dan penyuluh. Petani juga bisa bertanya langsung kepada penyuluh dan petani juga mungkin bisa memberikan ilmu kepada petani yang lainnya. Kemudian interaksi secara langsung. Ini akan memberikan kesempatan tukar pengalaman antar petani dan penyuluhan. Namun metode ini melibatkan biaya yang cenderung tinggi karena keperluan dalam memberikan penyuluhan masalah seperti yang keadaan ini. Seperti ini. Kemudian adalah evaluasi. Evaluasi dalam penyuluhan pertanian adalah proses sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi efektivitas program atau kegiatan penyuluhan pertanian dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan evaluasi dalam penyuluhan pertanian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan penyuluhan telah mengevaluasi dampaknya terhadap petani atau peserta dan dapat menilai efisiensi dan aktivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.